Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu wa huwa al-ismul marfu'u alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Fa in kana al-fi'lu madiyan ضم أوله وكسر ما قبل آخره وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. Babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Dalam kitab lain judulnya bisa juga babu naibil fa'il. Bab tentang pengganti fa'il. Apa itu naibul fa'il? Apa itu maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya? Wa huwa al-ismu. Yang pertama definisinya sekaligus kriterianya disebut dengan naibul fa'il atau maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Al-ismu, syarat pertamanya adalah dia harus isim. Isim, bukan huruf, bukan fi'il. Al-marfu', i'rabnya harus rafa', bukan i'rab nasab, bukan i'rab khopat atau i'rab jazam. Alladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu, tidak disebutkan beserta isim tersebut fa'iluhu, fa'il daripada isim tersebut. Fa in kana al-fa'ilu madiyan, maka apabila fi'il kata kerjanya fi'il madhi dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih, dhammahkan, berikan harakat dhammah di awal huruf fi'il madhi tersebut, dan wa kusira ma qabla akhirih, dan kasrahkan huruf sebelum akhir huruf fi'il madhi tersebut. Berikan harakat kasrah di huruf akhir fi'il madhi tersebut. Wa in kana mudhari'an, dan apabila fi'ilnya itu berupa bentuk fi'il mudhari', dumma awwaluhu, berikan harakat dhammah atau dhammahkan awal huruf dari fi'il mudhari' tersebut. Hu-nya kembali kepada mudhari' ya. Wa futiha ma qabla akhirih, dan fathahkan huruf sebelum akhir dari fi'il mudhari' tersebut. Baik, kita lihat keterangan tulisan yang berwarna merah. Fi'il, kata kerja, itu terbagi dua. Ada kata kerja lil ma'lum, kata kerja aktif. Ada kata kerja lil majhul, kata kerja pasif. Contoh kata kerja lil ma'lum, kata kerja aktif. Doroba Zaidun Aliyan. Zaid memukul Ali. Zaid memukul Ali. Artinya di sini kata kerja aktif. Zaid memukul. Salah satu tanda bahwa itu adalah kata kerja aktif biasanya dimulai dengan imbuhan me. Sekarang kita buat kalimat pasifnya atau lil majhulnya. Duriba Aliyun. Ali dipukul. Nah, ada perbedaan di situ. Kalau lil ma'lum itu disebutkan fa'ilnya yaitu Zaid. Kalau lil majhul, kata kerja pasif, itu fa'ilnya tidak disebutkan. Aliyun yang menjadi naibul fa'il atau maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kenapa? Karena dia diubah menjadi kalimat, diubah menjadi kata kerja pasif. Ali dipukul. Jadi kalau melihat kepada kata kerja aktif, aliyan menjadi maf'ul. Tapi ketika dirubah menjadi kata kerja pasif, maka aliyun di situ menjadi naibul fa'il, pengganti fa'il, yang mana asalnya dia adalah maf'ul bih. Ketika Zaidnya tidak disebutkan, maka Ali yang maju ke depan. Asalnya doroba Zaidun Aliyan. Doroba fi'il madhi lil ma'lum. Fi'il madhi kata kerja aktif. Zaidun fa'ilun. Lihat
keterangan yang tulisannya berwarna merah. Aliyan maf'ul bih. Lalu ketika diolah menjadi kata kerja pasif, duriba aliyun. Duriba fi'il madhi lil majhul. Fi'il madhi kata kerja pasif. Aliyun menjadi naibul fa'il yang mana asalnya adalah maf'ul bih. Akan tetapi ketika diubah menjadi kata kerja pasif, Zaidunnya tidak disebutkan lagi. Maka otomatis ketika Zaidun tidak disebutkan, majulah maf'ul bih menjadi naibul fa'il, pengganti fa'il. Kenapa? Karena fa'ilnya tidak ada. Zaidunnya tidak disebutkan. Maka otomatis Aliyun maju ke depan. Nah, kita lihat. Jelas ya? Nah, baik. Sekarang kita lihat kriteria naibul fa'il. Kriteria syarat dikatakan bahwa itu adalah maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Fa'il daripada maf'ul tersebut, sehingga ketika tidak ada fa'ilnya, maf'ul maju ke depan. Akan tetapi dia bukan menjadi fa'il, akan tetapi namanya adalah naibul fa'il. Syarat naibul fa'il itu ada 3. Yang pertama isim. Dia harus isim, bukan fi'il, bukan huruf. Isim seperti yang kita ketahui, di antara hal-hal yang menunjukkan bahwa itu adalah isim, nama manusia, nama hewan, nama kota, kata, sifat. Nah, kita lihat aliyun di situ termasuk nama orang, maka dia bisa dikatakan isim. Dilihat dari segi maknanya ya. Nama orang termasuk kategori isim. Kalau dilihat dari segi tandanya, ada tanda tanwin di situ, dan tanwin tersebut merupakan alamat isim. Maka pas ya. Syarat yang pertama dia isim. Jadi aliyun di situ syarat yang pertama terpenuhi. Syarat yang kedua marfu'un. Dia harus i'rabnya rafa. I'rabnya rafa di situ tandanya adalah bisa dhammah atau dhammatain atau dhammatani. Kita lihat aliyun di situ yun. Dhammah atau dhammatain. Dia i'rabnya rafa. Makanya naibul fa'il itu termasuk dalam babu marfu'atil asma. Termasuk dalam babu marfu'atil asma, isim-isim yang rafa. Rafa'nya dengan 4 tanda pada penjelasan pembagian i'rab. Yang mana i'rab rafa itu ada 4 tanda. Harakat dhammah, huruf waw, huruf alif, huruf nun. Nah, ternyata ada tandanya di situ dhammah, maka bisa dikatakan dia i'rabnya rafa. Terus syarat yang ketiga, lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu, tidak disebutkan beserta isim. Isim di situ maksudnya maf'ulnya, maf'ul bih. Fa'iluhu, fa'il daripada isim tersebut, fa'il daripada maf'ul. Asalnya ketika kalimat aktif, fa'ilnya ada subjek, ada predikat, ada objek. Akan tetapi ketika dirubah menjadi kalimat pasif, fa'ilnya tidak disebutkan kembali. Maka otomatis ketika tidak disebutkan, majulah maf'ul bih menjadi pengganti fa'il. Namanya naibul fa'il. Hukumnya pun mengikuti hukum fa'il. I'rabnya rafa. Yang asalnya maf'ul bih itu adalah isim mansub. Akan tetapi ketika fa'ilnya tidak disebutkan, maka isim mansub tadi, si maf'ul tadi maju ke depan, menggantikan fa'il. Naibul fa'il, pengganti fa'il. Contohnya di bawahnya itu, yadribu Zaidun aliyan, yudrabu aliyun. Kata kerja aktif yadribu, memukul, Zaidun aliyan. Yang membedakan dengan contoh sebelumnya, kalau contoh sebelumnya menggunakan fi'il madhi, sekarang menggunakan fi'il mudhari'. Yadribu Zaidun aliyan. Zaid sedang memukul Ali. Zaid sedang memukul Ali, atau Zaid akan memukul Ali. Itu kata kerja aktif.
yang mana di situ disebutkan fa'ilnya. Dimunculkan fa'ilnya, yaitu Zaid. Yadribu fi'il mudhari' lil ma'lum aktif dimulai dengan imbuhan Zaidun di situ fa'il. Aliyan maf'ul bih. Zaidun fa'il subjek, aliyan maf'ul objek yang dikenai sasaran. Yudrabu aliyun. Nah, sekarang dirubah menjadi kata kerja pasif. Yudrabu fi'il mudhari' lil majhul. Aliyun yang asalnya aliyan maf'ul bih, ketika tidak disebutkan fa'ilnya yaitu Zaidun, maka aliyun di situ menggantikan aliyan di situ yang asalnya maf'ul bih menggantikan posisi fa'il, berubah menjadi aliyun. Menjadi isim marfu sebagai pengganti fa'il atau naibul fa'il. Baik, kita lihat keterangan yang di bawahnya. Qa'idatu taghyiril fi'li lil ma'lumi ilal majhul. Kaidah rumus mengubah fi'il yang asalnya kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif. Yang mana dalam matan keterangannya adalah fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih wa in kana mudhari'an dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Jadi caranya adalah kita lihat fi'il madhi. Doroba asalnya doroba fi'il madhi lil ma'lum, lalu dirubah ingin merubah kepada lil majhul, kata kerja pasif. Dumma awwaluhu, dhammahkan huruf awal dari fi'il madhi tersebut. Berarti duroba. Tahap pertama ya, dumma awwaluhu, tahap pertama dhammahkan huruf pertama duroba. Lalu tahap kedua wa kusira ma qabla akhirih, dan kasrahkan huruf sebelum akhir dari fi'il madhi tersebut. Huruf sebelum akhir, huruf akhirnya adalah ba. Sebelum akhir berarti huruf ro. Jadi dirubah huruf ro asalnya duroba menjadi duriba, menjadi kasroh sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam matan. Maka asalnya duroba menjadi duriba. Itu untuk fi'il madhi. Sekarang untuk fi'il mudhari'. Fa in kana mudhari'an wa in kana mudhari'an yadribu, asalnya yadribu fi'il mudhari' lil ma'lum, kata kerja aktif yang tandanya biasanya diawali dengan imbuhan memukul. Lalu cara mengubah kepada kata kerja pasif, tahap pertama dumma awwaluhu, dhammahkan huruf awal pada fi'il mudhari' yaitu yudribu. Tahap pertama ya. Tahap pertama yudribu, asalnya yudribu menjadi yudribu. Ya-nya yang asalnya berharokat fathah didommahkan yudribu. Lalu tahap kedua wa futiha ma qabla akhirih, dan fathahkan, berikan harakat fathah kepada huruf sebelum akhir pada huruf sebelum akhir fi'il mudhari' tersebut. Artinya huruf terakhir fi'il mudhari' adalah ba. Nah, sebelum huruf ba itu yang difathahkan, berarti asalnya yudribu. Lalu diganti tahap keduanya yudrabu. Ro-nya yang asalnya ri berubah menjadi ro. Fathah yudrabu. Baik, demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.